Halo semuanya malam. Jadi hari ini kita akan live IG dengan CAE yaitu Cipta Aliansi Edukasi. Aku akan nyontek sedikit ya. Siapa sih yang akan datang di live hari ini? Yaitu ada Pak Yudi Hartanto. Beliau adalah spesialis di Certified Play and Creative Art Therapist, Certified Filial Play Coach. Beliau praktek di Klinik PIS Jakarta, Ruang Tumbuh Pondok Labu, dan di Klinik Mindfulness Bandung. Jadi beliau available di Jakarta dan Bandung. Lulus dari Academy of Play and Child Psychotherapy atau APEC UK dan telah berkecimpung di dunia kesehatan mental sebagai Certified Play and Creative Arts Therapist untuk klien anak, remaja hingga dewasa selama lebih dari 8 tahun. Jadi orang dewasa pun udah bisa ya. Makasih teman-teman semua yang udah ngasih wave. Oke, hai. Terus selain itu juga memiliki peminatan terhadap konseling dan coaching orang tua dan aktif memberikan pendampingan untuk orang tua dalam meningkatkan relasi positif dengan anak. Ya, jadi banyak pengalamannya nih Pak Yudi. Jadi buat teman-teman semua yang nanya kalau mau ketemu sama Pak Yudi di mana? Beliau ada di Jakarta dan Bandung. Aku ulangi lagi ya, di Klinik PIS Jakarta, Ruang Tumbuh Pondok Labu, dan Klinik Mindfulness Bandung. Jadi saat ini kita akan tunggu dulu nih Pak Yudi untuk bisa join ya. Nah, ini udah ada nih. Oke, kita sapa aja langsung ya. Tadi saya lihat udah seru banget nih, Pak Andi. Wah, keren, keren. Thank you, Oke. Pak. Diperkenalkan ya, tadi saya dengar ya. Saya juga seneng banget sih Pak Yudi bisa ke sini. Ada beberapa DM yang masuk. Baru aja mau bilang Pak Yudi undang dong. Dan ternyata sekarang udah diundang dan mereka seneng juga sih. Banyak juga nih fansnya ternyata Pak Yudi ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah perhatian sama saya tentunya. Kayaknya gara promosi Pak Andi ini kayaknya. Iya ya, promosi saya iya. Saya juga sebelumnya Iya. sudah bercerita tentang bagaimana saya menemukan passion saya di pertengahan kepala tiga, dan teman-teman semua inilah yang membantu saya Pak Yudi. Beliau yang benar-benar cukup banyak berjasa membantu saya menemukan passion saya, dan dari teman-teman yang DM juga pengen tahu gimana sih passion ini bisa ditemukan lewat terapi bermain. Sebelum kita langsung mulai aja ya Pak Yudi ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Santai aja kan kita kan sambil Hmm. ngobrol-ngobrol ya. Oke, Pak Yudi, kalau kita sebelum masuk ke dalamnya tuh biar orang tahu dulu nih, sebenarnya terapi bermain tuh apa? Kok terapi tapi kok main gitu? Setahu kita itu bermain tuh dan belajar. Kok ini terapi tapi main? Iya, iya, iya. Play terapi itu metode terapi untuk membantu masalah emosi, sosial, mental, dan perilaku dengan bermain dan kreatif art. Itu sederhananya, Pak. Oke, jadi bukan hanya bermain tapi kreatif art seperti apa tuh Pak Yudi sebenarnya yang ada di play terapi ini? Iya, kita pasti juga menggunakan art, music, dance and movement, main drama, misalnya kalau anaknya ngajak bermain, terus juga clay, tanah liat, pasir. Banyak, Pak. Oke. Media-media yang kita gunakan, bahkan therapeutic story dan kreatif visualisasi juga. Mm-mm. Oke, jadi bermainnya bukan hanya main-mainan aja figurin, tapi tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Yudi Iya, ada play juga ya, ternyata pasir. Nah, iya, untuk sebenarnya dari play terapi kan disebutin di sini Pak Yudi handle untuk anak, remaja hingga dewasa. Perbedaannya apa sih play terapi untuk usia tertentu itu? iya. Jadi untuk anak, saya lebih fokus ke pendekatan play terapi yang non-direktif. Ya, artinya saya tidak mengarahkan anak, biarkan anak yang memimpin. Karena anak dengan spontan ketika masuk ke dalam ruangan terapi bermain, mereka dengan sendirinya akan mengekspresikan apa saja, bercerita ya, bahkan mereka misalnya membuat skenario ya di pasir, atau mereka mengekspresikan dengan gambar ya, atau mereka membuat sesuatu misalnya menggunakan play-doh ya, clay, tanah liat, atau mereka ngajakin main drama, bebas aja. Jadi yang penting anak itu diberikan kebebasan, tapi ada batasan yang aman. Tidak Hmm. boleh menyakiti diri, menyakiti terapis, atau orang lain, dan merusak barang.
Nah, Oke. bedanya, ya kalau dengan orang dewasa bedanya pendekatannya kombinasi play terapi non direktif dan direktif. Ya, karena kita mau membantu masalah yang lebih berat. Ya, biasanya masalah itu sudah menumpuk sampai orang dewasa itu mengalami anxiety bahkan depresi. Ya, sehingga perlu intervensi lebih dalam dengan pendekatan yang direktif juga. Jadi kita minta misalnya menemukan simbol yang merepresentasikan dirinya dan kita minta mereka menjelaskan. Ya, seperti itu, Pak. Oke, tadi cukup menarik bahwa ketika datang anak tuh tidak dibatasin, dia boleh main apa aja, cuma ada batasan-batasannya ya. Kita juga dengar lah kalau anak tuh lelah banget ya dari bangun pagi aja. Ade bangun, ade ganti baju, ade mandi, disuruh seru terus ya, dan nggak pernah Iya. didengerin dia maunya apa ya. Nah tadi di Anak main itu ini, terus kan sama orang dewasa ya. nah tadi dibilangin menarik bahwa anak itu dibebasin mau apa aja tapi dibatasin. Artinya emosinya itu tidak dibatasin, yang dibatasin itu cuma behaviornya ya, perilakunya berarti yang tidak memukul, melempar seperti itu ya Pak Yudi. Ya, jadi kita menyediakan safe and protective space ya untuk anak. Bisa eksperimen, bisa eksplorasi, juga bisa mengekspresikan perasaan, mengungkapkan pikirannya. Kayak gitu, Pak. Oke. Dari jika anak mengekspresikan dan misalnya bebas gitu, sebenarnya yang melakukan aktivitas itu kan si anak ya. Nah, dari terapis ini sebenarnya membantu di sebelah mananya Pak Yudi. Ketika ini kan non direktif untuk anak ya, tidak mengarahkan gitu. Kalau yang untuk yang orang dewasa tadi jelas ya ada direktif mengarahkan bagaimana cara bermainnya. Nah, bagaimana si terapis ini membantu anak sedangkan anak memilih aktivitasnya sendiri gitu. Iya, tugas dan yang paling penting dalam membantu anak adalah membangun hubungan, Pak. Karena kalau kita bisa masuk ke dunia anak, connect, ya, terus kita bisa mulai dipercaya oleh anak, ditrust ya, anak itu dengan sendirinya cerita apa saja yang ada dalam hatinya ya itu yang kita inginkan. Jadi nggak dia buat-buat, bukan fake ya, tapi real dirinya apa adanya. Dan anak itu kita belajar anak ya harus dari anak-anak, nggak bisa dari pikiran orang dewasa. Jadi biarlah anak itu menjadi dirinya sendiri di momen itu, di saat itu dengan caranya dia sendiri, Pak. Oke, jadi kalau untuk dari terapi sendiri, apa yang bisa dibantu ketika anak, membantu apa ketika anak bermain itu dia berkomunikasi, mengekspresikan perasaannya? Ya, terapi sebenarnya fokusnya lebih ke anak, Pak. Jadi kita jangan fokus ke permainannya, ya. Apa yang harus saya lakukan ya dengan anaknya, ya. Karena kita harus menerima anak apa adanya, ya kan? Kita menampung. Jadi fokus saya adalah sebenarnya adalah being present untuk anak itu, ya. Bukan mikir tentang diri saya. Apa ya? Apa ya? Intervensinya apa ya? Interpretasi apa ya? Penilaian saya bagaimana ya tentang anak ini, nggak perlu ya, kita respect ya anak apa adanya, kita percaya sama proses. Jadi kenapa harus ada kita, karena kita bisa membantu prosesnya lebih dalam dengan respon, dengan refleksi ya, dan kalau ada momen yang kritikal itu kita kasih refleksi yang tepat, dan anak itu bisa dapat insight sendiri ya, itu amazingnya ya, magicalnya seperti itu. Oke, dan ini menarik banget ya, ternyata anak tuh kayak menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu maksudnya ya, Pak Yudi? Benar ya, menemukan solusi sendiri, mendapatkan insight ya kan untuk solusi dari masalahnya, bahkan bisa melakukan perubahan perilaku. Oke. Untuk perubahan perilaku itu, apakah langsung bisa dilihat pada saat terapinya terjadi, atau memang akan seperti apa sih hasilnya itu yang dirasakan langsung oleh anak? Ya, kalau di awal saya nggak akan fokus ya untuk melihat perubahannya bagaimana ya. Saya hanya fokus gimana saya bisa dekat, hangat, ya menerima anak apa adanya, dan memberikan perhatian sepenuhnya dengan
sepenuhnya, ya. Terus juga hati saya juga harus ada bersama dengan anak di situ. Nah, di saat itulah sebenarnya anak bisa muncul dirinya yang sebenarnya. Nah, disitulah ya momen yang luar biasa ya. Kok ada perubahan yang terjadi dari anak yang hanya diam saja di sesi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya pernah ada klien seperti gitu ya. Nah, tetapi karena kita menerima dia apa adanya, di sesi kelima dia menggambar, mau menggambar. Di sesi keenam ya dia mau membentuk sesuatu ya, dan saya dengar dari temennya dia ke kuburan ayahnya dan dia menangis ya. Jadi walaupun di sesi nggak ada perubahan yang signifikan, tapi terjadi ripple efeknya ya, di luar sesi terapi pun bisa terjadi seperti itu Pak. Oke. Kalau boleh tahu tadi anaknya yang tiba-tiba itu apa, trauma atau bagaimana? Jadi yang di ketika anak tadi itu yang tidak Iya, mau masuk sampai kelima itu orang tuanya meninggal atau bagaimana orang traumanya? tuanya meninggal, jadi dia sampai nggak mau sekolah ya, tapi bersyukur saat ini udah kuliah kayak gitu. Ya itu klien-klien yang agak berat ya, yang waktu itu saya tangani, remaja. Oke. Jadi memang tadi kalau misalnya merujuk ke saya ya ketika waktu itu sama Pak Yudi, benar sih. Saya rasakan apa ya, kesadaran baru tuh tidak tidak terasa ketika saya melakukan terapi. Mungkin terapi hanya 45 menit lah ya, sampai 60 menit ya. Uh, Tiba-tiba di jalan ketika saya pulang, nangisnya tuh di situ Pak Yudi. Kesadarannya Iya, itu kok ada di ketika di jalan, atau mungkin 3 hari, waktu itu pernah saya rasain 3 hari setelah terapi. Jadi sebenarnya si ripple effect ini muncul ke permukaan itu berdasarkan apa Pak Yudi? Kok itu kan sebenarnya prosesnya udah beberapa hari ya, kok baru iya, keluar gitu? iya, iya. Jadi trust the process itulah yang kita percaya, ya. Jadi kita nggak bisa speed up, mempercepat prosesnya, ya. Apalagi anak-anak ya. Bahkan orang dewasa pun mereka kayak ada bicara dengan dirinya sendiri sebenarnya setelah terapi sesi. Ya makanya Pak Andi ya. Jadi kayak waktu pulang di dalam perjalanan, mungkin di dalam mimpi bisa aja saya nggak tahu ya. Terus waktu bangun ingat sesuatu, jadi ketika saya misalnya menanyakan kabar, ya, kok ada hal yang baru yang saya temukan gitu loh. Jadi saya menerima Pak Andi apa adanya ya. Jadi kayak non judgmental, non juga interpretatif ya. Tapi disitulah Pak Andi bisa menjadi diri Pak Andi apa adanya yang selama ini menahan ya apa yang ada di diri Pak Andi sendiri kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya proses juga untuk nerima diri sendiri ya dari proses terapi bermain ini. Jadi saya ingat ketika saya menggambar, biasanya saya waktu itu ada menggambar ya, ada art session dengan Pak Yudi. Aku tuh selalu punya perasaan bahwa gambar aku jelek. Aku akan mulai waktu itu aduh tapi gambar aku jelek gitu. Terus Pak Yudi kayak memberikan ke saya kepercayaan, enggak, yang dinilai bukan gambar bagus atau enggaknya gitu kan. Jadi sebenarnya dari art itu apa yang kita coba keluarkan sebenarnya Pak Yudi, sampai kok aku bisa Iya, menerima kesadaran baru, sampai iya, nangis gitu. iya, Bagaimana itu proses di saya kok tiba-tiba ke gambar kok keluar gitu. iya, iya. Saya percaya proses yang dalam itu tidak bisa diungkapkan secara verbal, ya, dengan kata-kata. Makanya saya waktu itu kan minta Pak Andi menggambar simbol ya, lebih daripada menggunakan kata-kata tulisan. Karena di dalam otak kita, ya, visual itu lebih berbicara banyak daripada kata-kata yang kita tuliskan. Ya, sebenarnya kita komunikasi juga lebih banyak secara nonverbal Pak daripada ya secara verbal. Itu yang kita tangkap. Kita tahu orang respect sama kita atau tidak kan secara nonverbal. Dengan sekian detik aja kita tahu. Iya, iya. Bisa dari gerakan tubuhnya ya, gerakan Ya, matanya gitu. ekspresi wajah, eye contact, ya, intonasi suara, ekspresi wajah, ya, itu yang harus kita tangkap lebih daripada kata-kata daripada klien, Pak.
Oke, bener-bener. Oke, oke, aku ngerti. Kalau misalnya saya coba untuk apa ya, lebih fokus dulu ke anak deh ya. Tadi kan kita Hmm, ada ke dewasa, ke anak. Kalau untuk anak, biasanya yang memang datang ke tempat terapinya Pak Yudi, itu sebenarnya yang kasusnya seperti apa secara umum tuh? ya, karena saya di awal ya, saya banyak menangani anak-anak, ya. Jadi saya interview orang tuanya dulu, ya. Apa sih harapan orang tua terhadap anaknya? Jadi kalau anak yang orang tuanya meninggal jelas ya, oh ya, saya mau anak saya menghadapi kecemasan karena papanya meninggal, ya. Terus juga masalah perilaku. Oh ya, saya ingin anak saya bisa lebih mengendalikan emosi dan tidak kasar, misalnya ya. Terus juga ada trauma, ya. Anak saya kok panik, ya, terhadap sesuatu, ya, baik secara fisik, ya, respon tubuhnya ya kelihatan, misalnya tik, ya, terus juga nggak tenang, ya, gelisah, ya, karena ada peristiwa buruk yang terjadi dalam dirinya, ya, juga ada masalah bersosialisasi, ya, juga pernah dibully, hubungan juga orang tua dengan anak tidak baik ya. Jadi itu semua bisa menjadi concern orang tua ya waktu awal waktu kita interview. Tetapi dengan berjalannya sesi kita semakin kenal anaknya, kita jadi tahu ya masalahnya apa kayak gitu loh. Yang lebih dalam lagi, yang di alam bawah sadarnya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi memang tadi yang saya tangkap itu lebih banyak ke trauma sama memang behavior atau perilakunya memang kurang masuk ke value-value keluarga atau mungkin value apa ya, tata krama sosial lah ya. Ya, Oke, terus untuk yang tadi trauma, sebenarnya trauma itu apakah nanti bisa kalau misalnya dari anak belum sempat diproses gitu, apakah nanti sampai ke remaja itu bisa kebawa nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya lihat dari kliennya Pak Yudi, ada nggak yang anak remaja sebenarnya traumanya waktu kecil tapi masih ke bawah-bawah tuh numpuk sampai ke remaja? ada, Pak. Iya, bahkan sampai dewasa ya. Jadi misalnya kejadian meninggalnya orang tua secara mendadak ya, ya. Jadi itu bisa membuat kita drop ya, bahkan depresi, tidak bisa berpikir dan nggak bisa melakukan apa-apa ya. Ketika kita ingat kembali peristiwa itu ya, karena kita kehilangan dan tidak pernah proses ya secara ini ya visual mungkin kita oke pada waktu kejadiannya ya tetapi kita nggak pernah menutup kayak close bukunya itu ya traumanya Hmm. itu. Ya, jadi kita perlu kayak mengunjungi kembali ya apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan pada waktu itu, dan kita bisa merefleksikan ya sampai akhirnya dia bisa mendapatkan insight untuk bisa mengatasi traumanya ya karena dia nggak bisa kontrol itu respon tubuh karena baik secara fisik, mental maupun emosional ya terhadap peristiwa buruk yang pernah terjadi dalam dirinya. Seperti itu, Pak. Oke, tadi disebutin bahwa ada salah satu tadi contohnya kasusnya adalah kehilangan orang tua salah satunya. Ya, terus aku juga kemarin sempat live beberapa minggu yang lalu bahwa ternyata di Indonesia tuh urutan ketiga nih untuk yang fatherless gitu, fatherless Iya. country. Jadi kita di dunia tuh negara di ketiga posisinya yang tidak ada sosok ayah di keluarganya. Ini ketiga loh di dunia bahkan ya. Wow. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya jika sosok ayah ini memang tidak ada gitu, dan misalnya memang ini berlangsung lama gitu bertahun-tahun, jadi anaknya tidak punya sosok ayah. Apakah di play therapy ini bisa membantu gitu untuk menghadirkan kembali sosok ayah itu? Iya. Jadi kalau memang tidak ada figur laki-laki, figur ayah, ya, atau absensnya ayah, kehilangan ayah, masalah dengan ayah, jadi banyak ya hal bisa terjadi ya seorang anak karena figur ayah. Tetapi dengan adanya satu orang saja, ya, yang bisa respect anak, ya, anak yang kehilangan ayah itu, yang bisa membangun relationship, ya, memperhatikan anak itu, ya, itu bisa menjadi pengalaman secara emosional yang positif, Pak.
Pak Andi. Jadi itu membuat anak self healing karena pengalaman emosional yang positifnya itu, ya. Jadi bisa di repair, ya, kalau dia nggak mendapatkan figur dari keluarganya misalnya, ya. Tetapi anak bisa juga menemukan insight, oh saya nggak harus dari figur ayah saya. Kalau ayah saya sudah meninggal, saya bisa mencari figur laki-laki yang bisa memenuhi, ya, kerinduan saya akan ayah, ya. Bahkan untuk ayah yang sudah meninggal, sudah lama, ya, kita bisa bantu klien untuk mengingat kembali memori yang baik dengan ayahnya. Dan ketika mereka dapatkan memori baik itu, ya, itu tandanya ayah itu selalu ada untuk kamu. Ya, saya selalu katakan itu ya kepada klien, ya. Karena apa? Memorinya selalu ada bersama kamu. Ya, walaupun ayah sudah tidak ada secara fisik, tetapi kehadirannya itu selalu ada buat kamu. Karena apa? Memori baiknya ada bersama dengan kamu. Apa yang ayah ajarkan, misalnya jangan menyerah. Kalau kamu salah, kamu minta maaf. Itu bisa langsung didengarkan, ya, kayak diingatkan kembali. Walaupun ayah sudah meninggal jauh sebelumnya, waktu SMP misalnya, ya. Terus saat ini dia sudah menikah, dia punya anak juga, kayak gitu loh. Jadi dia bisa kembali ke masa yang dia trauma. Anak perlu dibantu untuk bercerita. Ketika bisa menceritakan kesedihan, penderitaan, masalah, ya, itu membantu kelegaan dari anak maupun klien, ya. Itu Pak Andi. Oke, jadi Mas, memori-memori manisnya itu yang dicoba dikeluarkan kembali untuk menemani dia yang memang kangen sama orang tuanya gitu ya. Iya, Oh, benar. oke. Kayaknya indah banget ya Pak Yudi. Bahasanya Pak Yudi bisa membantu orang banyak banget gitu dengan sisi positif ini gitu. Wah, aku ikut senang sih ya dengernya ternyata banyak banget yang Iya, seperti itu ya. iya, iya. Jadi Nah, segala sesuatunya bisa di repair, Pak. Ya, kalau kita mau, ya, trust the process. Ya, oke, jika misalnya nih, memang orang tuanya tuh ada, sang ayah tuh ada, tapi kan ada kita tahu kalau bekerja tuh ya ada yang memang pulang ke rumahnya 3 bulan sekali gitu, dan ada iya, juga iya. yang memang bisa setahun 2 kali gitu. Apakah dengan play therapy ini bisa membantu anak untuk menghadirkan sosok ayah yang memang datangnya setahun 2 kali doang gitu, atau setahun cuma 4 kali nih anak bertemu? Iya, iya, iya. Jadi kita memang perlu berpikir secara integratif holistik, ya. Jadi kalau memang anak punya kebutuhan, kehadiran ayah, waktu yang berkualitas dengan ayah, ya, kita perlu pikirkan cara yang kreatif. Seperti sekarang misalnya ada teknologi, ya Pak Andi. Jadi kita bisa mulai buka pikiran orang tuanya, terutama ayahnya, untuk bisa berkomunikasi, ya, lewat misalnya Zoom, video call, ya, secara konsisten. Ya. Konsisten itu ya intinya ya, Iya, konsisten. konsisten. Nggak bisa cuma seadanya saja. Ya, jadi perlu kita bahkan secara paralel melakukan filial play coaching. Jadi kayak Pak Andi kan ini kan filial play coach, ya, juga, ya, yang ingin sekali bisa membantu para orang tua. Jadi anaknya dibantu dengan play terapi dan Pak Andi bisa bantu orang tuanya dengan filial play coaching. Seperti itu, Pak. Oke, ini ada pertanyaan nyambung banget nih dari Iis Tisnawati. Kalau tidak ada ayah sejak kecil atau bayi, bagaimana ya? Kan tidak ada kenangan yang teringat sama sekali. Nah, itu bagaimana tuh Pak Yudi? Iya. Iya, nah itu memang agak nggak mudah, ya. Tetapi kita bisa bantu anaknya explore. Ya, kita nggak tahu, ya. Children are resilient. Children itu bisa menghadapi masa-masa sulit, ya. Kalau kita percaya sama mereka, ya, bisa bangkit dari masalah, elastis, ya. Jadi kita perlu respect kemampuan anak untuk bisa mengatasi masalah. Jadi saya percaya tidak mustahil juga, ya, anak itu bisa punya kualitas yang baik, ya, dalam dirinya, terus juga punya kesuksesan juga, ya, di masa depannya, ya, walaupun
itu berat sekali untuk anak itu. Karena saya bercerita aja ya Pak Andi ya. 2 hari yang lalu saya ke Tegal, saya naik kereta. Saya duduk dan di sebelah saya seorang wanita. Saya pikir dia kuliah. Waktu saya tanyakan, saya lagi ngejar paket untuk lulus SMA dapat ijazah. Nah, saya Paket C penasaran berarti. ya, paket C ya benar. Maaf saya salah. Jadi dia bercerita tentang adiknya yang tidak bersosialisasi, kurang bergaul, hanya banyakkan di rumah, dan kalau punya keinginan dia nggak bisa mengatakannya. Saya penasaran kenapa ya, ayahnya bagaimana ya, saya tanyakan gitu. Oh, ayah yang sekarang ini ayah angkat atau ayah tiri ya Pak ya. Jadi ayah yang sebelumnya meninggal. Jadi yang duduk di sebelah saya ini ayahnya waktu ada selama 5 tahun dia bersama ayahnya, dan dia cerita ayahnya ini seorang supir bus, dan dia sering mengajak dia, ayahnya sering mengajak dia untuk jalan-jalan. Ini menjadi kenangan, pengalaman yang sangat luar biasa untuk anak ini. Jadi anak ini tumbuh dengan percaya diri, ya walaupun sederhana ya. Ini dia hanya lulusan SMA, ya sederhana orangnya, tapi dia bisa beli mobil untuk angkot, untuk ayah tirinya bekerja, ya. Dia bisa jualan di kota lain dan percaya diri. Sepertinya nggak ada masalah kayak gitu loh. Tetapi adiknya berbeda sekali. Waktu ayahnya meninggal, adiknya ini masih bayi. Jadi dia besar tanpa figur seorang ayah, ya. Jadi dampaknya sangat kelihatan ya, kayak gitu. Tapi kembali Jadi, lagi, anak itu resilience, ya. Mereka bisa recover juga. oke, jadi tadi kelihatan banget walaupun si kakak yang pertama cuma punya pengalaman pendek bersama orang tua dengan seorang ayah, dan yang kecil belum pernah punya pengalaman ada ayah, cukup kelihatan berbeda ya bagaimana Iya, dia menghadapi kehidupannya ya. iya, Jadi artinya sebenarnya iya, si adik tadi yang masih bayi bisa digantikan sosok lain yang mungkin pamannya, kakeknya, seperti itu ya Pak Yudi. iya, benar ya. Atau kalau nggak ada sama sekali ya mau nggak mau harus diterapi, ya, supaya ada orang yang bisa menerima anak itu apa adanya. Jadi anak itu bisa banyak mengekspresikan ya kesedihannya. Sebenarnya banyak kesedihan. Dia cerita, anak yang duduk di sebelah saya ini waktu di kereta, dia cerita eh, anak itu bikin TikTok, kan dia punya TikTok, dia dance, terus dia bisa kayak mengungkapkan kesedihannya di TikTok. Oke. Tapi kalau ditanya dia juga bingung. Ya, sekarang dia ngeblok kakaknya karena kakaknya tanya, kamu lagi sedih ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak gampang ya untuk seorang anak kayak gitu. Ya, Oh, saat stres itu sangat sudah menjadi toksik, mereka butuh support yang profesional juga. Ya, kalau memang keluarganya tidak bisa membantu. oke. Apakah misalnya tadi seorang ayahnya bisa diwakilkan oleh seorang terapis jika memang ternyata di lingkungannya itu nggak ada itu untuk cowok gitu yang bisa jadi sosok ayah? Iya, sebenarnya nggak harus juga terapisnya jadi figur ayah ya, tapi terapisnya bisa membantu anak menemukan insight ya dari masalah yang dia sedang hadapi lewat ketika anak eksplorasi, ya, ada figurin, ya, ada misalnya menggunakan clay, ada menggunakan gambar. Jadi waktu kita ada bersama anak, kita bisa melihat lebih jauh ke dalam dan memahami anaknya. Ketika anak didengarkan dan dipahami, ya, anak itu sendiri akhirnya bisa menemukan insight banyak dan tidak terganggu ya prosesnya, kayak gitu. Bahkan prosesnya semakin mendalam, Pak Andi. Oke. Nah ini nih, kalau misalnya saya orang dewasa, saya menemukan insight-nya akan saya lebih mudah bercerita dengan terapi saya, dengan Pak Yudi lah ketika itu. Karena pernah saya baca artikel bahwa kemampuan
anak bisa berkomunikasi dengan baik setelah lewat 11 tahun. Jadi kalau umur 11 tahun, dia lewat 11 tahun, nemu insight, bisa ngomong tuh sama Pak Yudi. Nah, kalau untuk Iya, anak nih, ini nyambung dengan pertanyaannya Najmatul Ulya, masa terapi ada batasnya atau tak terbatas sampai sang anak bisa mendapatkan insight? Nah, itu pertanyaan pertamanya, kapan sih anak itu bisa mendapatkan insight gitu? iya. Di dalam keadaan aman, feel secure, ya, di dalam keadaan nyaman, ya, anak kan berarti bisa dengan bebas ya bereksplorasi. Jadi kita perhatikan setiap hal, kita perhatikan, ya, kita perhatikan body language-nya, ya. Nah, kita refleksikan. Jadi kita bukan memberikan insight kepada anak. Waktu kita refleksikan, anak yang mendapatkan insight. Jadi kita harus respect ya. Kembali lagi kemampuan anak untuk bangkit ya dari masalah ya. Jadi kita kalau kita terlalu membatasi, oh anak itu harus begini begini begini, kita direct anak, akhirnya apa yang dalam diri anak ini nggak keluar ya. Jadi biarkan anak ini menemukan dirinya yang sesungguhnya dan kita saksinya. Kita bisa melihat anak ini potensinya luar biasa, imajinasinya luar biasa. Saya ya amazed loh, karena gini, anak ini dia main pasir, dia cerita sendiri, ya. Saya nemenin aja, ya. Saya nggak banyak bicara, saya lebih banyak silent sebenarnya. Tapi saya saya bangun attunement itu, ya. Saya bangun koneksi itu, saya bangun trust itu. Dia itu perhatikan loh setiap refleksi saya. Jadi kalau saya salah, saya minta maaf sama anaknya, ya. Pak Jadi kita pun bisa Pak Yudi, real aja, sebelum ya. lanjut lagi, mungkin bisa dijelasin sebenarnya refleksi seperti apa sih maksudnya, yang tadi kan ada beberapa kali refleksi seperti apa Iya, tuh? iya. Refleksi itu apa yang anak katakan, kalau nggak dikatakan, apa yang anak lakukan. Misalnya dia lagi main di pasir, saya lihat tentaranya dikubur, ya. Ya, karena kita melihat waktu itu kita ada di sampingnya, ya. Saya lihat misalnya kura-kuranya sendirian, ya. Saya lihat kura-kuranya dielus-elus, ya. Jadi saya lihat misalnya misalnya dia lagi kayak main dengan poci ya, terus gelas air pasirnya dituangkan di dalam gelas ya. Jadi dengan kita memberikan refleksi, anak itu sendiri menemukan insight-nya kayak gitu loh. Wah, indah banget ya Pak Yudi ya. Maksudnya anak bisa I- menemukan insight dari bermain gitu. Maksudnya itu hal yang anak senangi dan mereka sebenarnya menemukan dirinya sendiri di ketika bermain ya. iya, benar. Jadi ada kata-kata yang baik ya dari Fred Rogers, to grow up to be healthy. Very young children do not need to know how to read, but they do need to know how to play. Jadi kesempatan bermain itu yang harus kita berikan kepada anak, karena children's natural language is play. Jadi kalau kita nggak memberikan kesempatan anak bermain, zaman sekarang apalagi ya, bermainnya lebih modern kan Pak ya. Dulu kita main tradisional ya, kita main petak umpet, sederhana ya. Terus kita main tali ya, karet ya, yang diputer-puter itu, main congklak, main bekel. Saya laki-laki main seperti itu juga. Tetapi dengan mendapatkan kesempatan bermain, saya sehat secara emosi mental, walaupun saya mengalami masa-masa yang sulit. Saya bisa punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Jadi saya pemalu sebelumnya, saya tidak percaya diri sebelumnya, tapi saya mau terus belajar, Pak. Kayak gitu, Andi. Ya, Oke. ada resilience-nya ya, mengatasi masalah, menghadapi masalah itu. Oke. Oke, resilient itu ketika kita jatuh, kita bisa bounce back-nya lebih tinggi lagi dari sebelumnya ya, Pak. Benar ya, atau kembali seperti semula ya, dan Mm-mm. terus bertumbuh gitu loh, ya. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi aku akan coba jawab. Semoga benar Pak Yudi. Dan nanti Pak Yudi akan menilai jawaban saya benar nggak berdasarkan tadi yang Pak Yudi jelasin ya. Nih, Ya, dari Iin Mulia katanya. Anak di usia hampir 6 tahun sangat cerewet, imajinatif, suka menggambar. Bagusnya diarahkan kemana bakatnya, Pak? Aku akan menjawab nih. Ah, iya, bener nggak ini ya, Pak Yudi ya? Jadi bagaimana kalau anaknya yang 6 tahun ini diajak bermain yang non-direktif. Jadi biarin dia main apa, imajinasinya biar keluar. Nanti kalau misalnya sekarang nanya bakatnya kemana, biarin anak juga yang biar anak yang
mengarahkan ketika bermain. Bener nggak jawaban aku, Pak Yudi? Bener, sangat bener, 100, Pak. Jadi nanti bahkan kita bisa tahu ya ketertarikan anak itu apa, ya kan? Terus juga bahkan kita bisa tahu kemampuannya, ya, hal yang baik. Nggak harus sesuatu yang langsung jelas ya. Tapi dengan berjalan bersama anak, lebih baik 1 jam bermain daripada bicara panjang lebar setahun. Ya, menurut Plato ya, untuk kita bisa connect dengan seseorang. Ya, jadi dengan kita bermain konsisten, ya tadi Pak Andi katakan, ya, non-direktif dengan anak, dengan sendiri anak itu menunjukkan potensi terbaiknya. Oke, jadi memang tadi bilang juga sama Pak Yudi, aku bener loh ya, teman-teman, aku bener sih, Iya, bener jawabannya. Jadi coba diajakin main dengan anaknya tadi, tapi tidak diarahkan, biarin dia mau main apa. Yang perlu dibatasin tadi yang udah dibahas sama Pak Yudi di awal adalah behaviornya. Jadi anak tuh mau mengeluarkan emosi, dia senang, dia mau main apa boleh, tapi yang dibatasi adalah behaviornya. Jadi nggak boleh nyakitin diri sendiri. Jadi waktu ketika main nggak boleh lempar mainannya, tidak boleh dorong ibunya. Jadi diharapkan iya, nanti anak tuh bebas tuh. Tapi imajinasinya udah liar kemana aja. Tadi diceritain sama Pak Yudi bahwa anak tuh imajinasinya tuh bener-bener wild ya. iya, Kalau misalnya nanti dia udah gede jadi arsitek gitu ya. Wah mungkin dia makin keren banget gitu desainnya. Seperti itulah. iya, Aku mau coba langsung ke ada pertanyaan nih 2 ya. Yang iya, silakan. pertama ini adalah terapi ini sudah bisa diikuti oleh anak ADHD, speech delay, usia 4 tahun. Iya. Ah, Jadi play terapi kembali lagi saya ingatkan ini metode untuk membantu masalah emosi, sosial, mental, perilaku dengan bermain. Jadi bukan masalah ADHD-nya, bukan masalah speech delay-nya ya, Pak Andi ya. hmm. Nah, tetapi masalah emosinya, misalnya karena dia sulit berkomunikasi, dia jadi frustasi. Nah, kita bantu dia proses frustasinya. Dan dia bisa bahkan berkomunikasi tidak harus dengan verbal dulu, ya, kita maksimalkan apa yang dia suka. Jadi kayak jadi jembatan, kita tahu oh tips untuk orang tuanya apa agar anaknya bisa nggak frustasi, bisa lebih tenang, bisa calm, ya, bisa menenangkan dirinya, ya. Nah itu sangat membantu. Jadi bisa paralel dengan terapi yang lain, misalnya terapi bicaranya, ya Pak ya. Terus kalau ada masalah sensori, ya bisa terbantu regulasi sensorinya juga, seperti itu. Jadi bisa bekerja sama ya dengan terapis wicara, dengan terapis sensori juga. Oke, jadi sebenarnya tadi kalau misalnya itu berarti tetap kalau misalnya speech delay memang dibutuhkan juga dia terapi untuk speech delay-nya. Di sisi Ya, lain untuk play terapi ini membantu anak untuk berkomunikasi lebih efektif lah, lebih lebih baik lagi karena ketika anak speech delay belum bisa bicara, tapi tadi iya, dibilang bahwa bermain adalah universal language. Jadi anak tuh bisa iya. mengkomunikasikan lewat Bahasa bermain. mainan itu bisa menjadi kata-kata anaknya, ya. Jadi kita nggak akan bingung ya tentang anaknya kalau lagi bermain sama anak. Kalau saya tangkap berarti ini ada 2 pertanyaan juga dari yang sama, berarti tidak bisa dilakukan online, begitu ya Pak Yudi? Saya prefer offline, Pak, karena apa kehadiran kita being present itu sangat membantu anak. Jadi saya biasanya katakan kepada anak, kenapa saya mau play terapi sama kamu? Karena saya mau ada dalam perjalanan kamu, ya, dalam masa-masa yang tidak mudah, dalam masa-masa sulit kamu. Tapi kita katakan itu dengan tulus, ya. Jadi anak itu tidak merasa dia sendirian. Ketika dia keluar sesi, dia merasa di recharge, kayak gitulah. Dia merasa lebih happy dan itu membantu anak untuk menjalani ya hal-hal yang sulit yang terjadi dalam dirinya. Oke, karena memang ini being present salah satu kunci juga dari uh, play terapi ini. Jadi memang tidak bisa dilakukan online begitu ya Pak Yudi? Ya, ya. Kecuali konseling ya, mungkin coaching bisa online seperti Pak Andi ya. Kalau mau coaching orang tua bisa online. Ya, konseling bicara juga bisa online. Tapi kalau kita menggunakan media
akan lebih dalam lagi prosesnya. Yang Ah, tidak bisa verbalize, ya, itu bisa diproses. Yang di unconscious juga. oke. Wah, dalam banget ya Pak Yudi. Oke. Ternyata udah ngomongin ke unconscious, terus tadi ngomongin apa ya, ada apa perasaan yang kita divalidasi itu juga bikin perasaanku kayak lebih nyaman gitu ya. Ya, Oke, ini ada pertanyaan dari Destari Kek. Oh, ya tadi teman-teman, jadi kalau bisa online atau enggak, jadi untuk play terapi nggak bisa online ya. Jadi ya harus memang offline. Nanti kalau misalnya memang perlu apa ya, nggak siap di kota itu ada siapa sih? Mungkin bisa ngubungin CAE, bener nggak Pak Yudi? Bisa nggak? ya, benar, benar. Kita ada di 20 provinsi kira-kira dan di 30 kota lebih. Ya, Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, aku misalnya di Tegal ada siapa? Mungkin nanti bisa dibantu ya dari CAE. bisa, bisa, ya. Oke. Terus berikut nih. Nah ini kalau tadi kita kan ngomong tentang teleterapinya bersama terapis, bersama ya Pak Yudi. Tapi kalau misalnya di rumah, misalnya salah satu contohnya ini dari Destari Keke bilang, ada tips nggak Kak gimana caranya saya sebagai ibu nyaman bermain dengan anak? Karena saya masih suka kurang nyaman dan bingung bermain dengan anak. Nah kalau dari tips dari Pak Yudi main sama anak gimana sih biar nanti imajinasi tetap jalan, anaknya tuh merasa ditemani, being present, fokus, dan seperti itu. Apa tuh tipsnya Pak Yudi? Iya, iya. Memang kita perlu bantu orang tua nyaman dulu ya. Jadi orang tua perlu kayak mengingat kembali masa kecil bermain, ya. Jadi waktu kita main sama orang tua punya pengalaman, ya, dan diingatkan kembali gimana sih bermain itu, ya. Jadi kita nggak langsung ya memberikan tips, tapi memberikan experience. Misalnya kita role play, ya. Ayo, Bapak jadi anak, saya jadi orang tua, gimana, ya? Gimana perasaannya, ya? Apa saja bisa menjadi apa saja, itu cara juga, salah satu cara ya, Iya. ya. Jadi ketika dia punya experience, jadi dia juga ingat kembali waktu kecil saya tuh bermain ini, bermain ini, bermain ini, bermain ini. Dengan sendirinya playfulness-nya mulai muncul. Nah, sebenarnya anak itu nggak perlu diatur, nggak perlu di apa ya buat pusing dengan aturan-aturan. Yang penting aman, ya. Nah, ketika orang tua playful, terus tambahkan curiosity. Harus ada rasa penasaran dalam pikiran kita. Kenapa ya nak, kamu mainnya seperti itu? Papa jadi penasaran nih, ya kan? Anak kan jadi lebih semangat mainnya, ya. Hmm. Nah, terus juga mainannya, oh, kamu main ini. Kalau papa main sama ini gimana? Ya, kita juga bisa tanya anaknya, ya, biar anak yang mengarahkan. Yang tadi ya, play yang non-direktif ya. Akhirnya anak jadi enjoy banget. Ih, saya sama papa happy banget. Papa bisa kayak connect sama saya, ya kan? Saya Iya. merasa dekat, perasaan dekat itu jadi muncul dengan sendirinya. Ya, jadi ketika kita lihat smile-nya anak, ya, ketika kita melihat mata anak menatap kepada kita, itu priceless, ya, Ah, luar biasa perasaannya. Jadi kita tuh nggak perlu diajarin sebenarnya, ya, dalam diri kita dengan sendirinya akan keluar playfulness-nya, ya. Tapi memang kalau memang sulit di awal, perlu coach juga ya, seperti Pak Andi juga, oh, ya, menemukan kepercayaan diri kembali, ya, mendapatkan ah, kepercayaan diri kembali untuk dia praktek kepada anaknya. Oke, betul. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ngerasa udah nyobain dari tipsnya Pak Yudi tadi, kok masih merasa susah ya, bisa hubungin filial play yang ada di dekat kamu, bisa juga ke saya, bisa dilihat di link bio, atau bisa juga ke CAE, Cap. Dan juga kebetulan Pak Yudi ini tuh double-double banyak loh. Beliau itu adalah filial play coach, mentor, iya. Play terapi untuk anak kecil, iya. Untuk remaja, iya. Untuk dewasa, iya. Jadi sebenarnya paket komplit nih kalau Pak Yudi itu. Pak Yudi silakan, ada pertanyaan lagi dari ini, dari Sandi Jessica. Sebenarnya buku-buku untuk filial tuh apa ya, available nggak sih di CAE biar biar bisa mengerti lebih dalam, karena dicari di marketplace kok jarang gitu. Iya, iya, iya. Memang terbatas ya. Jadi
filial play sama play terapi ini kayak ada saling melengkapinya, ya. Jadi kita perlu memahami anak, ya, attachment itu penting banget. Biasanya dari John Bowlby, ya, bukunya John Bowlby, ya. Terus child development, ya, banyak sekali buku tentang child development. Kita perlu tahu basic needs anak, ya, emotional needs anak, ya. Nggak ada secara khusus filial itu nggak ada, ya. Nah, tapi pasti ada, tapi saya nggak punya gitu loh, ya. Eh, saya percaya teman-teman pasti ada yang punya, ya, yang lebih membahas lebih banyak tentang filial play, ya. Tapi kalau saya bisa rekomen, ya, tadi ya, buku-buku tentang attachment, tentang child development, uh, tentang play therapy, ya, ada dari Gary Landreth, dari Mark Barnes, itu bisa dibaca, ya, sangat-sangat membantu. Dan X-Line Principle, ya, dari Virginia X-Line, ya, itu juga sangat membantu. Oke, kalau misalnya sekarang di sini tuh aku tuh jadi pingin belajar filial play, tapi aku nggak mau maksudnya terapi gitu datang ke coach. Saya mau belajar langsung sendiri. Saya mau ngambil sertifikasinya sendiri. Jadi aku inginnya tuh maksimal buat anak. Nah, program seperti apa yang dari CAE ada bisa berikan kepada orang yang mau seperti itu, Pak Yudi? Ya, menjadi coach seperti Pak Andi gitu ya, Iya, maksudnya. mengambil sertifikasinya, dan sebenarnya sertifikasi Ya. apa aja sih yang ada di CAE ini? Oke. Ya, kalau program sertifikasi play therapy ada 2 tahap, ya. Pertama, postgraduate certificate in therapeutic play skills. Kita menjadi seorang certified practitioner in therapeutic play. Jadi menangani kasus anak usia 4 sampai 16 tahun yang ringan sedang, ya, dengan pendekatan play therapy yang non direktif. Jadi itu yang harus kita jadikan fondasi dulu. Kalau kita mau menjadi terapis bermain. Kalau kita sudah menguasai, ya, fondasinya dengan baik, ya, tentunya ada tugas, ada praktek, ada supervisi, ada membuat case study, dan portfolio. Jadi waktu kita sudah menyelesaikan training yang integratif dengan praktek, kita menjadi seorang praktisi yang profesional. Bisa bekerja secara mandiri dengan izin praktek yang kita miliki. Jadi di akhir akan mendapatkan sertifikat praktek. Ya. Setelah itu bisa lanjut ke postgraduate diploma in play therapy. Nah, di sini kita belajar pendekatan yang play therapy dimension model, ya, kombinasi play therapy non direktif dan direktif, sehingga kita bisa menangani kasus, ya, yang adult, juga orang dewasa, dan yang berat, ya, kasusnya yang berat-berat. Nah, dengan demikian kita lebih lagi bisa memberikan pelayanan terapi bermain yang profesional. Ya, semuanya ini dilakukan sesuai dengan standar dari Play Therapy Internasional, ya, dan registered kita sebagai member Play Therapy Internasional dan Professional Standard Authority. Kayak Pak Andi juga, kalau Pak Andi sudah certified, Pak Andi juga registered di Professional Standard Authority sebagai Certified Filial Play Coach. Nah, bedanya apa dengan filial? Pak Andi menjadi coach orang tuanya. Kalau play terapi, ya, menjadi terapis anaknya, ya. Nah, kalau filial play coach ini trainingnya sendiri, Pak Andi sudah mengalami, ya, 7 hari langsung. Setelah itu langsung terjun ke praktek, ya, langsung merasakan, mengalami bagaimana membantu orang tua. Dan di situ Pak Andi dapat jam terbang, Pak Andi dapat insight banyak, ya. Terus makin mendalam dengan, ya, membaca buku, dengan supervisi, sampai akhirnya Pak Andi nanti sangat-sangat efektif dan tajam dalam membantu klien orang tua. Iya, praktis makes perfect tuh bener sih Pak Yudi. Iya. Oke, jadi kalau untuk mau yang ngambil play terapi, jadi tadi ada 2 tahap secara garis besar. Yang pertama ngambil untuk anak dulu. Kalau misalnya kamu udah lulus anak sampai udah clinical hours-nya betul ya? Clinical hours-nya udah terpenuhi, baru bisa ngambil untuk yang dewasa. Iya, benar. Jadi Pak Yudi ini cukup suhu banget, sampai ada yang bilang nih, Pak Yudi itu suhunya dalam play terapi saking bisa menguasai dari anak kecil sampai dewasa ya Pak Yudi ya. Iya, saya bersyukur aja karena saya punya teman-teman yang sangat support, ya. Kita ada perkumpulan terapi bermain Indonesia, ya.
ingin sekali kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Ya, kita juga bahkan melakukan gerakan Indonesia Bermain. Kita ingin anak sehat secara emosi, terus juga kebersamaan orang tua dengan anak, ya. Makanya ada program filial play coaching juga. Nah, dengan bersama-sama dengan teman-teman yang sudah belajar, yang sudah certified maupun yang masih training, kita bahu membahu, ya. Kalau kita sendiri-sendirian, kita akan capek, Pak. Tapi dengan Iya. bersama-sama, kita bisa berjalan lebih jauh bersama-sama. Oke, terima kasih banget nih Pak Yudi. Berarti memang nih, Iya, jadi untuk bisa mendekatkan kepada anak dengan bermain bukan hanya tugas dari Pak Yudi, tugas saya juga sebagai filial coach, tapi dari rumah juga orang tua juga jangan lupa untuk selalu bermain dengan anak minimal 15 sampai 30 menit satu hari. Dimana ketika iya. bermain itu tadi dibilang sama Pak Yudi, non directive play. Jadi biarin anaknya main, jangan disuruh-suruh main yang apa. Kadang-kadang orang tua tuh anak beli mainan yang rada mahal, terus anak lagi main apalah lidi gitu. Kita kan sebagai orang tua, apa sih kok main gitu? Nih main yang mahal gitu kan. Iya, Sebenarnya ya iya. itu kan mengarahkan ya main yang ini aja. Padahal anak tadi dibilang bahwa imajinasinya tuh liar banget. Biarin anak mengeksplor apa yang dia mau. Saya tekankan lagi apa yang Pak Yudi bilang bahwa yang kita batasin bukan emosinya, bukan ekspresinya, bukan kreativitinya, tapi behaviornya. Jadi anak boleh main apa aja, tapi tidak menyakiti diri sendiri, tidak mendorong orang tuanya, dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang lain yang mau dipromosikan CAE kepada teman-teman semua yang dengerin di sini, Pak Yudi? Ya, kalau di sini banyak orang tua, mari terus menjadi orang tua yang terus berkembang dan belajar ya. Karena saya percaya tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, saya bersyukur kemarin dapat kesempatan untuk bicara dengan para ayah. Ya, ya. Jadi saya tekankan tentang pentingnya ayah mengajarkan respect dan membangun relationship dengan anak. Ya, itu untuk para ayah. Saya karena Pak Andi ini ayah, saya juga ayah. Pesan sponsornya lebih ke ayah-ayah nih. Peran ayah itu sangat penting untuk anak bisa percaya diri, bisa bahkan ya membangun sosialisasi dengan lebih baik, ya bahkan bisa survive ketika mereka menghadapi masalah dalam kehidupan mereka nantinya. Ya, dan untuk para profesional yang memang sekarang bekerja ya dengan klien baik anak, remaja maupun dewasa, kalau mau memperdalam ilmunya, ya sudah ada sertifikasi internasional untuk menjadi seorang terapis bermain dan filial play coach mentor. Semakin belajar dan berkembang juga sebagai seorang profesional, semakin banyak kasus yang bisa ditangani, semakin dalam dan semakin tajam dalam membantu orang lain. Itu saja, Pak Andi. Kemana kira-kira kalau misalnya memang teman-teman sini mau jadi Oh ya, seorang terapis? ya, bisa lihat infonya di IG Cipta Aliansi Edukasi atau di website kami www.cae-indonesia.com atau www.playtherapy.id. Sudah infonya ada di sana semua, Pak Andi. Oke, buat teman-teman yang lagi masih sekarang dengerin, masih nonton, bisa langsung follow dulu CAE. Jadi nanti bisa, kalau lupa tuh sekarang tuh harus ngehubungin kemana, nanti bisa ngehubungin langsung ke Instagramnya Cipta Aliansi Edukasi. Mereka siap membantu banget untuk kamu yang memang mau berkarir dan memang atau hanya mau membantu aja. Nah, itu bisa siap di Cipta Aliansi Edukasi. Dan yang paling dekat akan ada kelas apa, Pak Yudi? Playtherapy tanggal 6 April. Ya, jadi kita akan start angkatan yang ke-20 tanggal 6 April, terus juga filial play coach yang terdekat tanggal 21 Agustus, Pak. Ya, jadi terima kasih teman-teman ya untuk supportnya. Pak Andi juga loh luar biasa nih memberi kesempatan kepada saya untuk sharing ya tentang play therapy. Oke, terima kasih semuanya. Ini hampir 1 jam, sebenarnya 5 menit lagi, tapi Pak Yudi juga sudah menutupnya bahwa memang kalau butuh tentang edukasi, play therapy, atau perlu juga datang bisa ke CAE ya, Bisa, menyediakan juga bisa. untuk Ya, terapi ya Pak Yudi. iya, benar ya. Jadi kita welcome banget. Kita ada di gedung E-Building, Kompleks Harmoni Plaza, Jakarta Pusat. Ya, jadi untuk teman-teman
bisa hubungin saya juga di IG ya, atau chat di website itu ada, bisa WhatsApp langsung juga ya kalau mau tahu lebih dalam tentang program-program kami. Terima kasih doa-doanya tadi luar biasa. Ada yang berharap agar semakin berkembang ya. Kita bisa membantu banyak orang, dan teman-teman pasti kita butuh banget supportnya, menyebarkan info ya, pentingnya kesehatan emosi mental dimanapun teman-teman berada.